Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita anugerah iman dan Islam dan anugerah kesehatan, sehingga pada petang yang mulia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah, di tempat yang termulia di muka bumi ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita senantiasa bersolawat dan salam. Semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang dicintai, yang kita banggakan semuanya. Pertama, sebelum kajian ini kita mulai, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih dan saya sangat berbangga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang istiqomah hadir dalam majelis ilmu di malam Selasa ini. Kajian kita sudah berjalan lama di Jamasbah ini dan alhamdulillah antum panjenengan semuanya istiqomah hadir di dalam kajian ini. Kajian yang kami sampaikan semuanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Kita tidak membicarakan yang lain. Kita hanya membicarakan ajaran agama Allah. Ilmu yang tidak akan usang, ilmu yang akan abadi, yang sudah terwariskan selama 1400 tahun lebih. Ilmu yang insya Allah akan senantiasa berguna bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai pengajian ngisi majlis ta'lim sejak tahun 2004. Sudah lama sekali. Forum-forum majlis ilmu yang rutin berjalan lama. Tapi juga tidak sedikit majlis ilmu yang bubar entah kemana. Bukan jamaahnya yang malas, tapi terkadang juga di takmirnya yang tidak melanjutkan kajian. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita rutinkan setiap malam Selasa ini, sungguh ini adalah sebuah usaha yang luar biasa besar, karena ini adalah titian kita menuju ke surga. Sepertinya sebuah kegiatan yang tidak begitu hingar-bingar, jamaahnya tidak begitu banyak, materinya juga biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang menghebohkan, bukan sesuatu yang membuat terkenal, tapi semuanya materi-materi yang bisa diterima oleh semua kalangan, bukan suatu kelompok saja, tapi insya Allah semua kelompok. Ada beberapa orang yang kadang-kala mempertanyakan pengajian saya, bahkan ada yang mengatakan kita beda manhaj. Saya enggak tahu apa yang dimaksud oleh manhaj oleh mereka. Sementara yang kita kaji adalah dari Al-Quran, dari Al-Hadis, apa yang ditafsirkan oleh para ulama,
bisa dibuka dari apa yang kita baca. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kajian kita murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ini adalah usaha kita meniti sebuah jalan. Sebuah jalan yang diharapkan oleh siapapun orang yang beriman, yaitu menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan yang mana di dalamnya ada menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini adalah sebuah usaha yang luar biasa. Kita ini sedang meniti berjalan menuju surga Allah. Menuju surga Allah. Bukan menuju kepintaran, bukan menuju kepada kealiman, bukan menuju kepada kesalehan, sekedar itu bukan. Tapi kita ini sedang berjuang berjalan bersama-sama meniti jalan ke surganya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah juga dalam hadis yang lain bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyat lahumur rahmah wa ghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum yang duduk mengingat-ingat Allah. Tidaklah suatu kaum yang duduk mengingat-ingat Allah. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di ba'da maghrib sampai isya, tidak lain kecuali kita mengingat Allah. Betapa banyak kalimat-kalimat Allah kita sebut di dalam pengajian ini. Apa kata Rasul? Tidaklah suatu kaum yang duduk untuk mengingat-ingat Allah, melainkan akan dinaungi oleh para malaikat. Malaikat akan turun menaungi mereka semua. Bapak Ibu bayangkan, malaikat itu adalah makhluk Allah yang begitu besarnya. Dan malaikat Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka benar-benar dicipta untuk tunduk kepada Allah. Kita dinaungi oleh para malaikat. Ya. Wa haffat alaihimul malaikah wa ghasyyathumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat Allah. Rahmat kasih sayang Allah meliputi kita semua. Ada kalanya beberapa orang diajak pengajian tidak mau karena sibuk dengan bisnis mereka. Bisnis itu mencari rizki. Bisnis itu mencari rizki. Tapi bukankah Allah sudah memberikan janji orang yang hadir dalam majelis ilmu akan dinaungi oleh rahmatnya Allah. Kalau mau mencari rizki, jangan di pasar, jangan di toko, jangan di jalanan, tapi dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini menghadirkan rahmat Allah. Kalau Allah sudah rahmat, Allah sudah kasih sayang kepada kita, apa yang kita harapkan pasti Allah berikan. Jangan malu, jangan pernah merasa ketika kita meninggalkan toko kita untuk pengajian kita akan terkurangi untung. Tidak. Justru akan Allah tambah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun atas mereka ketenangan, ketentraman. Bukankah ini yang diharapkan semua manusia? Semua manusia itu bukan mencari kekayaan, bukan mencari kesuksesan, bukan mencari jabatan yang tinggi, kemewahan, bukan. Saya kira semua manusia itu hanya berharap as-sakinah, tenang, tentrem, ayem uripe. Apalah artinya orang punya duit banyak, jabatan tinggi, tapi dia khawatir akan ditangkap polisi karena perilakunya yaitu melakukan korupsi. Tidak tenang hidupnya. Keluar rumah dia curiga, jangan-jangan itu adalah intelijen, jangan-jangan itu adalah wartawan, jangan-jangan itu adalah kawan saing bisnisnya. Enggak tenang dia. Orang yang hadir dalam majelis ilmu insya Allah akan diterangi, akan dipenuhi dengan as-sakinah atau ketenangan. Dan satu lagi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan
menyebut-nyebut orang yang hadir dalam majelis ilmu fi man indah, kepada siapa orang-orang di sekitarnya atau makhluk di sekitarnya. Ini sebuah perkara yang tidak ringan Bapak Ibu. Allah menyebut orang-orang yang senang berzikir, yang senang menyebut namanya di samping makhluknya di langit sana. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang mereka tidak begitu terkenal di muka bumi ini. Tidak begitu terkenal. Ketika namanya disebut, tetangganya aja tidak mengenalnya. Karena saking asingnya dia. Tapi karena dia senang hadir dalam majelis ilmu, senang menyebut nama Allah, dia terkenal di langit. Dia sangat sering disebut Allah Subhanahu wa taala. Yang nyebut bukan hanya tetangganya, yang nyebut bukan hanya Pak Lurahnya, yang nyebut bukan bahkan presidennya, tapi yang nyebut-nyebut adalah Allah. Bukan hanya sebuah kebanggaan, bukan hanya sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang senantiasa mengingat-ingat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jazakumullahu khairal jaza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pengajian ini, apa yang kita rutinkan ini benar-benar bisa menjadikan diri kita orang yang diridhai Allah, orang yang benar-benar dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh fid dunya wal akhirah, dan semoga ini adalah sebuah perjalanan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada satu hal penting yang akan saya sampaikan. Selain kita berharap mendapatkan surganya Allah, ada satu hal di atas itu. Bahkan ini disebutkan, yang kita harapkan ini adalah sebuah nikmat yang melebihi nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, yaitu nikmat ridwanullah atau keridhaan Allah. Orang yang beribadah bukan hanya berharap nikmatnya surga, tapi orang yang beribadah dia berharap ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang keridhaan dia yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Di dalam Quran surat At-Taubah Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya air sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, enggak akan keluar lagi. Mereka enggak akan mati lagi kalau sudah masuk surga. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal, istana-istana yang indah, yang bagus. Fi jannati adn, di surga-surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. Ini coba ini. Dan ridhonya Allah, keridhaan Allah akbar, lebih besar lagi. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah keuntungan yang agung. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Allah ingin menyampaikan orang iman laki-laki ataupun perempuan, mereka akan masuk ke dalam surga. Di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Mereka masuk surga selama-lamanya. Tapi Allah menyampaikan, wa ridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah daripada nikmat-nikmat surga itu lebih besar lagi. Lebih nikmat lagi. Lebih mulia lagi. Makanya ini yang harus kita kejar. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka surga pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk bukan mereka yang berwajah tampan, bukan yang mereka memiliki pakaian yang mahal, bukan mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, bukan mereka yang memiliki pengaruh yang besar, tapi sebaik-baik makhluk menurut Allah SWT
adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jazaohum inda rabbihim, pahala mereka, balasan mereka di sisi Rabb mereka, jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pun atas Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu diberikan kepada siapa yang takut kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dia memanggil penduduk surga dengan panggilan seperti ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, kami sambut panggilanmu ya Rabb. Fayaqul hal raditum, Allah mengatakan kepada penduduk surga, kalian sudah puas, kalian sudah ridha, kalian sudah senang di surga ini? Fayaqulun wa ma lana la narda, gimana kami enggak ridha, bagaimana kami tidak senang di surga ini? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, bagaimana kami tidak ridha ya Allah, padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Jadi bagaimana kita enggak ridha? Ini adalah nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun ya Allah. Fayaqul ana u'tikum afdala min dzalik, aku kata Allah akan memberimu pemberian yang lebih baik daripada itu. Apa kata Allah? Masih aku simpan nih, ada sesuatu yang lebih baik daripada itu semua, daripada nikmat yang kalian rasakan di surga ini. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Ya Rabb, kata penduduk surga, ya Rabb, apa lagi yang lebih bagus daripada itu? Apa ada sesuatu yang lebih bagus daripada itu? Fayaqul uhilla alaikum ridwani, dia mengatakan, aku halalkan atas kalian ridhaku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku enggak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, melebihi dari nikmat-nikmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gambarkan saja, ada seseorang diberikan hadiah oleh bosnya mungkin, karena dia bekerja bagus. Bosnya mengatakan, ente tak kasih rumah lengkap dengan isinya, lengkap dengan makanannya, lengkap dengan apapun di sana. Akhirnya masuklah dia ke dalam rumah itu. Kemudian suatu saat dia ternyata mungkin membuat kecewa bosnya. Mungkin ternyata usahanya mungkin diketemukan usaha yang tidak benar, atau mungkin ada orang yang menceritakan keburukan-keburukannya. Maka apa yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan hadiah ini, maka dia khawatir bosnya akan marah. Dan bisa jadi suatu saat, oh ternyata ente kerjanya enggak benar, ternyata aku salah memberikan hadiah. Maka ini adalah ada kekhawatiran, dia tidak menikmati lagi rumahnya yang indah, tidak menikmati lagi ya makanan-makanan yang enak di dalam rumah yang diberikan oleh bosnya itu. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, dari ini semua, dari nikmat yang ada di surga ini, aku berikan yang lebih baik daripada itu, yaitu aku halalkan ridhaku padamu dan aku tidak akan marah kepadamu selama-lamanya. Artinya kalian berbuat sekehendak kalian di surga ini, maka tidak ada lagi catatan maksiat atas kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua bertanya-tanya, apa sebab atau faktor yang menjadikan Allah itu ridha atas kita semua? Ada ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang ternyata dia tidak begitu sulit dilakukan, tapi ternyata bisa mendatangkan ridha Allah SWT. Jadi fokusnya kita semua itu dalam beribadah adalah mencari ridha Allah, terus menerus seperti itu. Jangan kita berpikir hanya masalah keduniaan,
Ada orang dia umroh supaya sehat, supaya dia sembuh dari penyakit. Ada orang yang sedekah supaya rezekinya dilancarkan. Ada orang yang silaturahmi supaya sekedar dia kemudian mendapatkan teman yang banyak. Ini adalah nikmat-nikmat yang terlalu remeh. Ada orang yang tahajud, menangis dia sepanjang malam supaya anaknya disadarkan oleh Allah. Jangan sekedar itu. Kita beribadah harus benar-benar fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang mendatangkan ridha Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan beramal saleh. Tentu ini semua sepakat. Orang yang kafir, mereka yang tidak mau mengimani Allah, mereka yang tidak mau membuktikan keimanannya dengan amal saleh, maka mereka tidak akan mendapatkan ridhanya Allah. Tapi sebaliknya dia akan mendapatkan bencinya Allah, mendapatkan murkanya Allah. Maka iman ini harus kita jaga Bapak Ibu. Kita jaga dengan penuh segala kegiatan-kegiatan kita yang mengurangi stok iman kita, yang mengurangi kualitas iman kita, tinggalkan. Segala teman-teman kita yang kira-kira mengajak kita menuju kepada murkanya Allah, menuju kepada orang yang terkurangi, menjadi orang yang lemah iman, maka tinggalkan teman-teman seperti itu. Dan sebaliknya, segala amalan, segala teman-teman, segala kegiatan yang menjadikan kita semakin tebal iman, maka kita seriusi. Segala tempat yang menjadikan kita semakin tebal imannya, maka mari kita datangi. Saya sangat berharap Bapak Ibu dalam pengajian-pengajian seperti ini ada yang testimoni, sehingga kita ini semakin semangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Testimoni akan hijrahnya, sebelum pengajian bagaimana, setelah pengajian bagaimana. Pagi tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya datangi oleh tetangga saya. Dia belum pernah sedikit mengenal namanya riba, tidak pernah mengenal namanya bank itu ternyata enggak boleh. Dia begitu mantapnya meninggalkan, hanya mendengarkan pengajian satu kali. Hidayah itu kadangkala dengan begitu mudahnya Allah berikan. Suatu saat saya pernah ngisi pengajian tentang riba. Kadangkala emang nyun sewu. Kita itu menyampaikan sesuatu itu seperti wong dodolan jamu. Pahit, sakit, nyelkit, nyindir. Tapi jamu itu insya Allah manfaat. Dia datang satu kali, dia mendengarkan kajian kita tentang riba juga. Kemudian pengajian berikutnya, sebulan berikutnya datang kepada saya, Ustadz, saya hanya sekali mendengarkan pengajian Ustadz tentang riba. Saya suruh anak perempuan saya keluar dari bank. Dan sekarang sudah keluar. Masya Allah Bapak Ibu yang rahmati Allah, seperti itu. Harus seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita mantap mengikuti ajarannya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Allah akan mudahkan segala apa yang kita harapkan. Dari rezeki, dari kesehatan, kebahagiaan, pangkat jabatan, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, iman dan amal soleh ini yang akan mendatangkan ridhonya Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan ke-8 tadi yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Allah SWT menyampaikan tentang fadilah tahajud. Korbankan rasa ngantuk kita, korbankan rasa lelah kita. Allah suruh kita untuk sedekah, susah payah kita dari pagi sampai sore mengumpulkan duit 10.000, 20.000, 100.000. Kemudian Allah perintahkan kita untuk sedekah, korbankan. Kalau Allah sudah meminta kita, pasti Dia akan tukar dengan yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu sekecil apapun, fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Ya. Badlun nafsi lillah. Korbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala saya yakin Bapak Ibu, hari Senin adalah hari yang melelahkan bagi yang masuk kantor. Ya. Ini adalah hari yang melelahkan luar biasa. Jadi saya yakin jenengan sedang capek, sedang lelah. Mungkin waktu ini bisa bercengkrama dengan suami, bisa bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak.
bisa lihat TV, bisa santai-santai di rumah. Atau mungkin ada pekerjaan yang akhirnya tertunda harus panjenengan lakukan setelah Isya nanti. Atau nanti kalau ikut Ustadz Istihsan jam 9 lagi tertunda lagi. Ada sesuatu yang panjenengan korbankan. Tapi yakin pengorbanan Anda kalau untuk Allah, maka Allah akan ganti dengan ridhonya. Tidak ada yang sia-sia. Amalan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita persembahkan untuk Allah SWT. Tapi kalau amalan kita persembahkan untuk makhluk, kadangkala mendapatkan ganti, kadangkala malah rugi. Kita berbuat baik kepada bos kita, kita berbuat baik kepada siapa yang kita kenal, tapi niatnya hanya untuk dia. Kadangkala kita mendapatkan balasan kebaikan, tapi kadangkala juga tidak sering, ya, kita juga mendapatkan cacian juga. Tapi kalau kepada Allah SWT, Allah akan ganti. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan ada orang yang mengatakan, diajak pengajian, nyun sewu Pak, saya itu sibuk, saya banyak saya banyak pekerjaan, saya nggak bisa pengajian. Kita jawab saja, memangnya yang hadir pengajian itu orang-orang nganggur, yang pengajian ini juga orang-orang sibuk, yang pengajian ini juga orang-orang capek, ya, yang pengajian ini juga banyak masalah, banyak pekerjaan di rumah, tapi karena kita berkorban untuk Allah, kami berangkat. Ya, ini yang maksudnya pengorbanan Bapak Ibu. Jadi korban fisik, korban harta, korban tenaga, korban waktu, bahkan korban perasaan juga. Ada beberapa orang yang mungkin sampai nyindir-nyindir, lu panjenengan itu baca Al-Quran saja nggak bisa kok Mbah, ngapain ikut pengajian? Apa faham? Mungkin ada yang disindir seperti itu. Ya, ini adalah berkorban kepada Allah SWT. Kemudian juga adzabu an dinih, membela agamanya. Itu akan mendatangkan ridhonya Allah. Jihad di jalannya. Jihad di jalannya bisa dengan harta, bisa dengan jiwa juga. Saya sering akhir-akhir ini ya sampaikan kepada anak-anak muda, tantangan dakwah antum, tantangan sekarang tantangan anak-anak muda sudah bukan masalah fisik lagi. Tantangan sekarang itu adalah bagaimana kita bisa membantah liberalisme yang luar biasa di Indonesia ini, sekulerisme luar biasa, sampai sekarang salam mau diganti dengan salam, saya nggak ngerti itu bagaimana itu seperti itu. Kemudian disebut pluralisme luar biasa di Indonesia ini, memisahkan antara agama dengan negara, sekulerisme luar biasa. Tantangan dakwah kita itu bukan fisik, bukan klut, nggak usah dengan itu blusuan ke hutan, blusuan lari, itu untuk apa? Di depan komputer jenengan serius belajar IT, bagaimana menyerang syubhat-syubhat atau bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir, itu jihad. Ya. Tidak harus dengan latihan bedil-bedilan, itu apa? Bukan saatnya sekarang anak-anak muda. Cari yang aula, lebih utama daripada yang utama. Itu utama, tapi ada yang lebih utama lagi. Belajar serius ilmu IT, belajar serius bagaimana kita belajar mengalahkan orang-orang kafir dari ilmu mereka. Dan yang paling inti adalah belajar memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Kadang-kala ada juga orang yang belajar fisik, belajar mental, tapi ketika diajak sholat jamaah males. Katanya fisiknya kuat, katanya bisa lari berapa ratus kilo, tapi hanya sekedar berjalan ke Jamasbah berat. Ya. Katanya bisa naik sepeda, naik gunung, berkilo-kilo, puluhan kilo, tapi hanya mengayuh sepeda sampai masjid, malas. Kuat mana sekarang? Ya. Kekuatan apa yang dibanggakan oleh anak-anak muda seperti itu? Belajar pakai otak, belajar pakai fikir kita. Itu adalah jihad antum saat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Fath ayat 18 dalilnya ya. Kemudian yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wal musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Wa idharu adawatihim, dan menampakkan permusuhan kita kepada mereka. Jadi berlepas diri artinya kita meninggalkan kesyirikan, maka Allah akan mendatangkan ridhonya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita ridha dengan kesyirikan, senang dengan orang-orang musyrik, tidak menunjukkan ketidaksukaan kita dengan orang-orang musyrik, maka Allah akan murka kepada kita. Dengan kesyirikan harus sangat benci kita, ya, melebihi dari segala dosa yang ada. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sebelum orang bertobat, sebelum orang meninggal dia bertobat.
Kalau ada orang meninggal dunia dia tidak bertobat dari kesyirikannya, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kita harus benci dengan kesyirikan. Kadang kala ada beberapa orang yang karena dalih gak enak sama tetangga, gak enak sama teman-temannya, gak enak sama simbahnya. Dia kemudian mengorbankan akidahnya. Dia tidak enak sama tetangganya, tapi dia enak-enak saja dengan Allah dan Rasulnya. Padahal Allah sangat benci dengan kesyirikan. Allah itu maha cemburu. Allah itu maha cemburu. Cemburunya Allah kapan? Yaitu ketika hamba menyekutukannya. Ketika seorang hamba beribadah kepada selainnya. Jadi ini bukan hal yang sepele. Adat istiadat yang dia bermuara kepada ajaran selain ajaran Islam. Yang bermuara kepada sebuah keyakinan selain keyakinan dalam agama Islam. Itu adalah sesuatu yang harus kita benci, harus kita cegah. Kalau kita tidak bisa mencegah pada rumah tangganya orang lain, minimal pada keluarga kita sendiri. Minimal pada keluarga kita sendiri. Karena kadangkala ada beberapa orang yang tidak diberikan keberanian untuk mencegah padahal itu adalah ya keluarganya sendiri. Enggak enak sama istri kok enggak enak. Enggak enak sama anaknya. Anak-anaknya mau ulang tahun, dia terus masih kasih saja. Ulang tahun itu pekerjaannya siapa? Ya. Ulang tahun itu ajarannya siapa? Masa sama anak kok enggak enak? Hilang kepemimpinan kita sebagai seorang ayah kalau seperti itu. Ini contoh saja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, al-kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik. Ini juga bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi tentang berlepas diri dari kesyirikan, dalilnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Nanti bisa dibuka. Al-Mujadalah ayat 22. Yang keempat adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla." Ada seseorang yang dia berkata suatu kalimat yang ternyata di dalam kalimatnya itu mengandung ridhonya Allah. Jadi Allah ridho, dia enggak sadar, dia mengatakan suatu kalimat ternyata mendatangkan ridhonya Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Ia tidak memperdulikannya. Hanya ngomong begitu saja, ngomong sebuah kalimat yang baik, ternyata mendatangkan ridho. Dia enggak nyadari kalau kalimat itu mendatangkan ridhonya Allah. Ya. Yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Allah tulis atasnya karena kalimat itu ridhonya sampai hari kiamat. Gara-gara hanya sebuah kalimat, Allah ridha, Allah tulis aku ridha sama hamba ini sampai hari kiamat. Kalimat apa itu? Kalimat-kalimat yang baik. Ngomong sama teman dengan kalimat-kalimat yang santun. Ngomong dengan tamu. Masya Allah Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, kita ini memang harus membiasakan bertemu dengan orang lain ya dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ya, kalimat-kalimat yang mendatangkan rahmat, mendatangkan cintanya. Ya, baik dengan orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ada kalanya beberapa orang itu sampai diam-diaman sama orang yang kadangkala selalu duduk di sampingnya. Padahal sudah setiap malam Selasa ya duduk di sampingnya. Tapi sudah berapa kali malam Selasa masih belum kenal juga dengan namanya. Apa susahnya sih mengatakan nyun sewu Pak jenengan pundi griyane? Apa susahnya itu? Ya itu. Nyun sewu Pak asmane jenengan sinten? Ini sebuah kalimat yang menyenangkan. Siapa orang yang tidak senang disebut namanya? Ya. Saya Bapak Ibu, ini contoh aja ya. Tapi ini semoga tidak sombong ya. Jamaah itu kadangkala senang dengan kita ketika membimbing itu kenapa? Karena disebut namanya. Jadi saya ini kenalan sekali, biasanya mesti tak eling-eling. Meskipun ya susah payah. Saya pernah bimbing jamaah 92 orang sendirian. 92 orang bimbing sendirian. Di dalam pesawat, kalau di pondok ya kita membaca Al-Quran, zikir, menghafalkan Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran. Kalau di dalam pesawat saya murojaah nama simbah-simbah. Ya, saya murojaah, saya ulang-ulang terus. Oh simbah ini namanya ini, simbah ini, bapak ini namanya. Tak ingat-ingat terus. Oh ya duduknya sana. Tak ingat-ingat.
Karena psikologis orang ketika kenalan kemudian setelah itu diingat namanya senang sekali. Dan sebaliknya, kalau ada orang sudah kenalan beberapa kali tapi kok namanya salah sebut terus, mangkele setengah mati. Ya Allah, iki kenalan roh aku bola-bali kok salah nyebut jenengku itu, Pak. Itu artinya apa? Kita ini berusaha menyenangkan orang, itu ada pahalanya. Memakai kalimat-kalimat yang menyenangkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-ihsanu was-shadaqah yang kelima. Yaitu berbuat baik dan sedekah. Ya, berbuat baik dan sedekah. Ini cerita yang sedikit panjang adalah bagaimana ada 3 orang Bani Israel, ya, yang mereka itu pertama apa itu? Kudisan, yang kedua buta, dan yang ketiga adalah buta. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, cerita Rasul, ya. Ada 3 orang Bani Israel, yang pertama buta, yang kedua yang pertama kudisan, gatelan, ya. Yang kedua adalah buta, yang ketiga buta. Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka, kemudian Allah utus atas mereka malaikat. Ya. Kemudian singkatnya adalah malaikat ini datang kepada orang yang kudisan tadi. Ya, nikmat apa yang pengen kamu miliki? Ya, kamu pengen apa gampangnya gitu ya? Ya, saya pengen ini punya kulit yang bagus, kulit yang indah, ya. Kemudian ini penyakit kudisan saya ini hilang. Maka kemudian malaikat ini mengabulkan, kamu dikabulkan. Dia berubah menjadi seorang manusia, ya. Intinya kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Kemudian harta apa yang kamu pengen? Kemudian dia mengatakan saya pengen unta. Atau periwayat hadis agak ragu antara unta atau sapi. Ya. Aku pengen unta, gampangnya begitu. Ya. Ya, kemudian malaikat mengatakan kamu saya kabulkan. Ya. Kemudian dia mendapatkan unta yang bunting, kemudian setelah itu beranak pinak, kemudian menjadilah kaya dia. Kemudian datanglah si malaikat ini kepada orang yang kedua, yaitu orang yang buta. Nikmat apa yang kamu pengen? Kamu pengen apa? Ya tentu saya pengen rambut saya bagus. Ya, saya pengen nggak botak lagi. Orang banyak menghina saya karena saya botak. Maka kemudian dia kabulkan, kamu akan punya rambut yang bagus. Akhirnya dia punya rambut yang bagus, dia kemudian menjadi orang yang ganteng. Kemudian harta apa yang kamu penginkan? Saya pengen sapi. Ya. Kemudian orang ini dikabulkan, kamu dikabulkan. Dia mendapatkan sapi yang bunting, kemudian beranak pinak, kemudian menjadilah kaya dia. Kemudian datanglah malaikat ini kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ini yaitu orang yang buta. Kamu pengen apa kamu? Tentu saya pengen bisa melihat. Kalau Allah menginginkan saya pengen bisa melihat. Kemudian akhirnya kamu dikabulkan, kamu akan bisa melihat. Akhirnya dia bisa melihat. Kemudian harta apa yang pengen kamu miliki? Saya pengen seekor kambing. Akhirnya orang yang buta ini dikabulkan mendapatkan kambing. Kemudian kambing yang bunting, kemudian banyak menjadi orang kaya. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah kemudian menceritakan. Kemudian beberapa saat setelah itu sudah berjalan beberapa tahun mungkin, ya. Kemudian Allah ingin menguji 3 orang ini. Datanglah Allah SWT mengutus malaikat, datanglah malaikat kepada mereka. Datang kepada orang yang pertama. Malaikat ini menyerupai seorang musafir yang miskin, gak punya bekal. Datang kepada orang yang pertama, orang yang dulu gatalan, sekarang udah jadi orang kaya. Dia mengatakan, saya ini seorang musafir, saya tidak punya duit, saya ini sedang habis perbekalan saya, boleh enggak saya sedikit minta perbekalan sampean? Maka orang ini mengatakan, ini hak saya semua ini terlalu banyak, kalau kamu saya enggak bisa ngasih lah gampangnya itu, saya enggak akan kasih kamu. Maka kemudian malaikat mengatakan, bukankah engkau dulu itu orang yang miskin, dulu sampean itu orang yang gatelan, kemudian Allah ubah ente menjadi orang yang bagus, orang yang kaya. Maka dia masih mengelak. Enggak, ini kekayaan saya adalah dari keturunan orang tua saya. Ini warisan semuanya. Maka kemudian dia mengatakan, kalau kamu seperti itu, Allah akan mencabut semua kekayaanmu. Kemudian datang kepada orang yang kedua. Ternyata orang kedua juga menjawab seperti itu. Ya, tidak memberikan bantuan kepada si fakir, malaikat yang menyerupai orang fakir ini. Kemudian datanglah kepada orang yang ketiga. Ya, kemudian orang ketiga ini orang yang kaya raya, dia diberikan kambing, dulu buta. Kemudian dia cerita, sebelum ditanyai dia cerita, Allah dulu jadikan saya orang yang miskin, buta, kemudian Allah ubah saya menjadi orang yang kaya. Maka ini aku berikan kau harta sebagian dari hartaku. Maka malaikat mengatakan,
kamu pegang hartamu, sungguh kamu hanya diuji oleh Allah SWT dan Allah ridha atasmu dan murka sama teman-temanmu yang lain. Jadi jamaah yang rahmati Allah SWT, ketika kita berbuat baik dengan orang lain, Allah ridha. Itu pelajarannya. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, Allah akan ridha terhadap kita semua. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua dan orang-orang yang saleh. Semoga Allah senantiasa meridhai semua amalan kita dan menjaga kita senantiasa istiqamah mendekatkan diri kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.